bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba, aku rela Allah Tuhanku, wa bil islami dina, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak terutama untuk sekalian, karena PTM hari ini adalah kita akan memperagakan membuat rangkaian paralel ya. Kalau di papan tulis sudah menggambarkan, ini hasil nanti yang akan kita buat ya. Semalam sudah buatkan secara sederhana rangkaian paralelnya. Baik, karena kelihatan ya. Bapak akan coba menerangkan dari gambar dulu ya. Nanti proses yang harus kalian buat ya. Pertama tentunya menyiapkan alat bahan. Kita lihat yang punya Faris sudah lengkap, Bapak sudah. Kemudian Aisyah sudah lengkap juga. Kemudian saya juga sudah lengkap ya. Nanti teman segera insya baru sebagian sekolah. Oke, baik. Kalau kita lihat dari gambar ini, langkah pertama tentunya kita harus mengetahui yang harus kita buat. Namanya rangkaian paralel, ya. Rangkaian paralel. Artinya, Faris itu masih habis. Paralel apa? Cabang ya. Jadi punya ciri bercabang. Ya. Jadi dia cirinya memiliki cabang. Jadi kalau kita dari sumber arus di baterai sebenarnya, itu positif baterai, kita buat saklar di sini. Tujuannya supaya ketahuan. Ya. Oh, ini saklar dari sumber arusnya. Dari saklar sumber pertama, ya, sumber arusnya tergantung saklar pertama. Nanti akan dibuat dua cabang. Cabang pertama kita hubungkan ke saklar kedua, ya. Nanti saklar kedua ini akan digabung ke lampu pertama. Saklar ketiga kita hubungkan ke lampu kedua. Nanti akan kita temukan dan dihubungkan ke kutub negatif baterai. Ya. Itu dari teori yang pernah kita pelajari di Ajur, ya. Hampir 2 pertemuan. Bahwasanya rangkaian paralel ini rangkaian cabang. Ini cabangnya di sini. Dari saklar utama bisa ada cabang. Nanti kalau misalnya saklar pertama yang kita matikan di sumbernya, pasti lampu 1 dan lampu 2 akan mati. Atau dengan kata saklar pertama belum kita hubungkan atau kita buka ya, posisi pada posisi off, sehingga rangkaian di situ rangkaian terbuka, maka tidak ada arus mengalir baik ke lampu 1 ataupun lampu kedua. Walaupun saklar 2 misal yang ke lampu 1 tertutup, saklar ketiga ke lampu kedua juga tertutup, tapi kalau saklar pertama kita buka atau kita tidak buka karena dari arus sumber arus, maka tetap tidak akan menyala. Kemudian kalau kita tutup saklar pertama atau kita sambungkan arusnya, misal kita buka saklar kedua, kita tutup saklar kedua, dan kita tutup saklar ketiga, maka yang akan menyala cuma lampu kedua saja. Dan kebalikan, ya. Kalau kita tutup saklar pertama, kemudian buka saklar ketiga, tutup saklar kedua, maka arus akan menyala saklar kedua dan lampu pertama, yang menyala lampu pertama saja. Sedangkan ke saklar ketiga, ini kan tadi terbuka, sehingga tidak ada arus mengalir ke saklar atau lampu kedua. Ya. Jadi ini konsep yang akan kita buat. Ya. Dan kalau kita lihat dari yang kita buat, yang kita praktikkan, alat bahannya ini baru bisa sambil lihat tentunya. Ini baterai sumber arus. Nah ini sesuai gambar tadi, ini saklar yang dari arus ya, di sumbernya. Dari saklar ini kita buat cabang ke saklar kedua. Ini nanti ke lampu pertama, ke sini.
Kemudian ke saklar ketiga, ini ke lampu kedua. Kita buktikan ya. Ini baterai sudah agak redup karena sudah berapa dicoba. Kalau kita hidupkan, ini dari sumber arusnya, ini kelihatan nyala walaupun agak redup ini. Kemudian kalau kita putus yang ke saklar kedua, dia akan mati. Berarti di sini rangkaian terbuka. Rangkaian tertutupnya di saklar ketiga. Lampu 2 akan nyala dengan baik. Tapi sebaliknya, kita tutup atau kita buka saklar ketiga, kita hubungkan saklar kedua, maka akan nyambung rangkaiannya, ya, sehingga lampu yang pertama akan nyala. Jadi kalau bisa disimpulkan, rangkaian tertutupnya di lampu pertama, rangkaian terbukanya di lampu kedua. Karena di sini terbuka atau bersih off, ya. Lampu pertama ini saklar posisi on, atau nyambung. Sumber arus posisi on. Kalau sumber arusnya kita posisi off, maka ini disebut rangkaian terbuka, ya. Tidak ada arus mengalir baik ke lampu 1 atau ke lampu 2, ya. Sehingga tadi dua-duanya akan padam. Walaupun saklar kedua nyambung, saklar ketiga kita sambungkan, tapi kalau sumber arus yang saklar kita putus, maka tidak ada arus mengalir. Ini disebut rangkaian terbuka, ya. Karena di sini posisi tidak nyambung atau off, ya. Tapi kalau kita sambungkan posisi on, ya, ini akan nyala lampu pertama, lampu kedua juga nyala. Kan tadi ini kan terhubung. Tapi kalau kita putuskan di lampu pertama, yang akan terputus di sini lampu pertama, lampu kedua tetap nyala, ya. Itu konsepnya, ya. Jadi ingat, rangkaian pernah ada rangkaian yang bercabang, ya. Keuntungannya tadi, kalau satu bisa mengalami kerusakan di lampu kedua ini, lampu pertama akan tetap nyala, ya. Atau kebalikan, kalau ini mengalami kerusakan, ya, lampu kedua tetap nyala, ya. Karena dia dari arus listrik di cabang-cabangnya, ya. Kalau cabang satu rusak, cabang lain bisa berfungsi. Begitu ya, sedikit tentang teori, kemudian penjelasan, dan sekarang kita akan praktek. Terima kasih. Baik, ini sesi untuk mempraktekkan rangkaian listrik. Caca sedang mengupas kabel, kemudian Aisyah juga sudah lengkap alat bahannya, sedang mengupas kabel. Nanti serat-seratnya akan dihubungkan ke rangkaian paralel yang akan dibuat. Olah juga sudah lengkap alat bahannya. Di sini ada lampu dan dudukannya. Ini dudukan baterai, ada baterai, saklarnya, kemudian kabel, dan ini nanti kardus untuk sebagai tempat memasang rangkaian atau sirkuit paralel. Ini Faris sudah konsentrasi membuka pembungkus kabelnya. Sudah bagus nih, sudah terkelupas. Nanti ini kita akan hubungkan ke rangkaian-rangkaiannya. Alat bahannya juga sudah lengkap. Oke, lanjutkan Faris. Faro juga konsentrasi. Ayo semangat Faro. Ini udah bohlamnya ada, saklar lengkap, dudukan lampu, dudukan baterai ada, baterainya ada, ya. Oke, nanti kita lihat di proses berikutnya, merancang sirkuit atau merancang rangkaian paralel. Ini sedang menyiapkan alat bahan, proses mengupas pembungkus kabel. Oke, baik. Apa sudah? Oke, baik ya. Kita coba rancang. Ya,
Tuh. Nah, ini dipilih aja, Faris. Pilihin dulu. Tiga-tiganya. Ini kan nanti nyambung. Ini kan tadi kutub ya, positif ke sini, ke pusat. Ini saklar kedua, nanti ke lampu pertama. Saklar 3 ke lampu kedua. Nah, ini nanti kan nyambung sini, Faris. Ini jadi satu. Dipilih aja, digabung jadi satu. Nanti kalau sudah nyambung baru pasang baterainya, baru kita coba ya berhasil atau tidak. Nah, ini Faris sedang memasang baterai, sirkuitnya sudah jadi. Nanti kita lihat apakah berhasil rangkaian paralel yang Faris buat. Ini Faro sedang masang kabel ke bohlam, nanti tinggal dihubungkan ke kutub negatif baterai ya. Ya, ini hasil rangkaian Faro cukup rapi. Ini dari baterainya, dua-duanya nyambung. Boleh katanya Pak. Boleh ya? Ya. Sisanya buat berlatih di rumah biar tambah mantap. Ini Faris juga sudah bagus, tinggal nanti ini punya Ola sudah bagus. Coba Ola dinyalakan dari saklar pusatnya. Yang ini dinyalakan juga. Nah, ini kan nyala. Satu lagi. Nah, ini kan udah berhasil ya, Ola ya. Ini rangkaian paralel, cabangnya di sini, nah ya. Oke, kasih ya, tinggal dirapikan pakai selotip. Oh, punya Ola. Ini rangkaian seri punya Caca ya. Udah berhasil nggak, Caca? Berhasil tuh. Berhasil. Mana nyalain coba? Nyala ya. Oke. Ya, silakan Keva dihidupkan, coba saklarnya. Ini rangkaian paralel Keva sangat lengkap, warna-warni juga menarik. Coba dari saklar utamanya. Nah, saklar utama berarti yang ini Keva ya, yang warna biru ya. Baik. Baik. Ini berarti yang ini ke lampu yang atas ya. Ini lampu atas. Cabangnya dia di mana pos cabang? Oh, di sini ya. Berarti ini disebut rangkaian paralel ya, karena bercabang. Oke, kasih Keva. Ini rangkaian paralel max sangat lengkap. Ada 4 baterai, 4 lampu, 2 baterai, 3 saklar, 2 saklar. Yang cabangnya di mana Max? Cabangnya? Ini kan saklar utama ini ya. Matikan. Berarti kalau ini hidupkan, ini ke lampu 1, lampu 2. Berarti ada cabang di sini ya. Kalau ini berarti cabang ke lampu mana? Yang lampu 3 dan 4. Berarti ini sebenarnya rangkaian campuran. Kenapa campuran Max? Ada seri yang mana seri? Lampu dipasang seri yang mana? Ini, lampu seri ini ya. 34. Paralel mana? Ini dengan ini. Karena Max bikin ini seri paralel, yang ini seri berarti campuran. Itu udah bagus ya. Oke. Thank you, Max. Rangkaian paralel lipo
Coba cabangnya di mana, Po? Cabangnya? Cabangnya di sini ya. Ini kan ini saklar utama ya. Kalau dimatikan mati nggak semuanya? Coba. Nah, berarti ini saklar utama ya, yang dari sumber arus atau baterainya. Ya, bentar. Dinyalakan berarti. Nah, cabangnya di sini, Po nih. Ya. Oke, ini berarti ke saklar untuk lampu. Ya, 2 mulai. Ini saklar ke lampu 1. Coba yang saklar ke lampu 1 matikan. Nah, pencet tuh. Nah, berarti yang rangkaian tertutup yang mana? Rangkaian tertutup yang nyala lampunya. Ini. Berarti yang ke lampu kedua yang tertutup. Yang tadi Rivo buka, ini rangkaian terbuka. Cirinya lampunya tidak nyala. Ya. Kalau rangkaian tertutup lampu nyala. Coba hubungkan lagi. Pencet lagi. Ini. Nah, itu rangkaian tertutup. Artinya posisi saklar pada on atau nyambung. Ya. Oke, tinggal dirapikan udah bagus. Oke, kasih. Rangkaian Raisa cukup rapi. Coba Raisa hidupkan saklarnya. Oke, cabangnya di mana, Raisa? Cabangnya di? Ya, itu aja yang cabang itu. Berarti kalau ada cabang itu contoh atau ciri dari rangkaian? Paralel. Ya, baik. Coba hidupkan lagi. Ini rangkaian tertutup atau terbuka? Tertutup. Alasannya? Karena nyala. Ya, karena ada arus nyambung. Buktinya di bohlam nyala. Oke, thank you, Raisa.